Ya baik, mungkin kita mulai aja dulu ya, sembari menunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan pada kita semuanya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman dan Islam untuk bisa sama-sama kita pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan Akademi Pranika yaitu kajian umum. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan pada suri tauladan kita pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak dan bisa bersama-sama di jannahnya Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Oh iya, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Yang insya Allah nanti materinya yaitu Ka'abizar Albirullah. Dan di sini kita akan membahas tentang cinta. Wih. Mungkin teman-teman di sini pada relate ya, cinta nggak butuh logika yang judulnya. Oh ya, sebelum itu gimana kabarnya teman-teman? Boleh direspon over on mic juga nggak apa-apa, biar nggak terlalu kaku-kaku banget nih. Boleh responnya juga di kolom komentar ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Baik kabarnya? Oh, sepertinya ini ada yang orang-orang baru nih ya. Alhamdulillah baik sehat ya. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu ada yang baru bergabung atau baru pertama kali ngikutin kegiatan ini? Ada nggak nih? Alhamdulillah baik Habib. Alhamdulillah. Saya baru. Nah, ada ya ternyata. Masya Allah. Fatia, Mbak Fadlia, saya juga Mbak Kak Hendriadi. Masya Allah. Nih, kalau boleh tahu nih dapat infonya dari mana nih? Dari mana aja nih? Kalau bisa untuk ngikuti kegiatan kita nih. Infonya dari mana? Mbak eh Mbak Fadlia, Mbak Fatia, grup WA dari teman. Oh, temannya orang dalam kayaknya. Di grup WA Kak. Oh, di grup WA, Insya Allah. Oke, berarti dari grup rata-rata ya. Nggak ada yang dari TikTok atau dari IG gitu. Oke. Oh iya, yang baru bergabung, selamat bergabung, ya, selamat datang. Nah, insya Allah nanti bentar lagi kita mulai ya. Ini kalau boleh tahu ada teman-teman di sini asalnya dari mana aja nih? Ada yang dari luar Palembang atau dari Palembang atau dari Jawa gitu. Oh, Turki Kak. Oh, jauh ya. Ini sepertinya dari Turkinya itu kayaknya bohong deh Turki. Soalnya udah tahu orangnya sih. Itu bisa gitu ya. Oke, Serang. Masya Allah. Serang. Jauh dari Jawa. Lampung. Oke lah. Oke, terima kasih ya teman-teman yang telah merespon juga. Ya, mungkin kita mulai aja kali ya. Sebelum itu aku ingin menyapa pemateri dulu karena pemateri sudah bergabung. Assalamualaikum Kak Abizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya? Udah lama nggak ketemu? Masya Allah, iya. Alhamdulillah baik, Habib. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Hmm. Gimana? Udah siap belum Kak? Mau nyampein materi tentang cinta. Wow, cinta ini. Kalau nyampein materi udah siap, insya Allah. Udah siap ya Insya Allah. Ini mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya tentang cinta butuh nggak butuh logika atau malah butuh logika. Wow. Menurutmu cinta butuh Oke. nggak?
Antara dua, ada antara dua kemungkinan ya. Nah, betul. Kalau kita berbicara kemungkinan pasti antara butuh dan tidak kan. Tapi kalau Nah, iya, menurut antum butuh atau enggak? butuh, butuh banget sih kayaknya. Oh ya, Ya, kayaknya ya. Wah, itu ada juga yang ngomong tuh. antum Mbak ragu. Ayin. Butuh, 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 butuh. Oke, oke. Oke, oke. Mungkin aku aku izin mulai dulu ya kak ya. Oh dari tadi belum mulai ya? Belum, belum dimulai sih. Pas awal-awal udah pembukaan aja sih. Oke, lanjut Bib. Oke, oke baik teman-teman. Nah, sini aku ingin mengingatkan juga kepada teman-teman untuk memperkuat niatnya kembali untuk mencari ridhonya Allah dan mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Marilah kita buka cara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik pada Kak Bizar, mungkin dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang cinta nggak butuh logika. Oke, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah berkat rahmat, berkat hidayah, berkat taufik dan berkat kehendak daripada Allah malam hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, belajar bersama, berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi insight yang mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan bagi diri saya pribadi khususnya dan bagi diri teman-teman semua. And then today ya insya Allah ini kita membahas tentang cinta itu butuh logika atau tidak. Nah tapi sebelum ke sana aku pengen nanya dulu deh ke teman-teman semua. Menurut pendapat kalian pribadi, pribadi nih ya, artinya ya sesuai dengan apa yang kalian persepsikan, cinta itu butuh logika atau tidak? Cinta butuh logika atau tidak? Atau logika butuh cinta? Coba menurut teman-teman cinta butuh logika atau tidak? Oke, butuh, 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 kadang tidak. Oke, butuh, hmm, butuh, butuh. Oke, baik. Teman-teman semua, enggak. Oke, masya Allah. Baik, teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan sharing tentang cinta dan logika. Kita sharing santai, ini bukan membahas tentang pernikahan, tapi lebih kepada percintaan saja. Kenapa? Karena saya memang belum menikah, sehingga belum layak ya untuk membicarakan tentang pernikahan terlalu jauh seperti itu. Sehingga kita berbicara tentang percintaan saja. Tentunya insya Allah kalau masalah percintaan, saya udah pernah jatuh cinta gitu ya. Jadi insya Allah udah bisa untuk sharing dan berbagi kepada teman semua. Cinta dan logika itu akan menjadi problem atau menjadi masalah ketika diri kita sedang jatuh cinta, kemudian hati dan pikiran itu tidak lagi sama atau hati dan logika itu tidak sejalan. Itu menjadi masalah. Dan yang tambah lagi jadi masalah, kadang keduanya ini tidak mau kalah, ya. Yang satu keras ingin mengusahakan dan yang satu lebih keras untuk bagaimana menyadarkan. Ya kan? Kadang ketika kita jatuh cinta dengan seseorang yang kita sukai, baik secara parasnya, agamanya, kemudian juga ketenangannya, keteduhannya, kemudian attitude-nya mungkin, etikanya, dan lain sebagainya, yang kita, udah ini tuh kriteria aku banget begitu. Tapi kadang ketika kita hendak maju, kita memilih untuk kita menginginkan untuk maju ke jenjang serius, tiba-tiba hati dan logika kadang bertabrakan. Hati mengatakan, ayo usahakan, tapi logika mengatakan, enggak deh, kayaknya itu nggak pantas buat kamu. Atau kadang logika juga bilang, kayaknya kamu nggak cocok sama dia, dan seterusnya. Kan begitu. Nah, ini menjadi masalah tuh ketika cinta dan logika itu tidak sejalan.
Ini sering banget terjadi dan mungkin teman-teman pernah mengalami hal itu. Atau kadang kita terjebak juga dalam hubungan yang toksik. Mungkin di sini aku anggap mungkin ada yang sedang HTS-an atau mungkin ada yang sedang pacaran, wallahu a'lam ya. Tapi aku harap tidak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah ya terjebak dalam urusan percintaan yang toksik atau hubungan yang toksik, itu seringkali kita itu sulit sekali untuk bagaimana melepaskan hubungan toksik itu. Logika mengatakan, udah deh, nggak usah dilanjutin, ini toksik, ini nggak sehat, ini bahaya buat kamu, ini nggak baik nih hubungannya. Tapi hati kamu kayak menginginkan, tapi aku tuh ingin dia, tapi aku nyaman, tapi aku seneng sama dia. Meskipun kamu mungkin sering dibentak-bentak, kamu mungkin sering diabaikan, kamu mungkin sering diselingkuhi, atau mungkin kamu sering banget untuk dicaci maki seperti itu ya. Tapi ketika dicaci maki kamu marah, kamu benci sama dia. Tapi setelah mungkin 1 jam setelahnya, 2 jam setelahnya, lalu kita merasa kayak, duh kayaknya yang salah aku nih, aku harus minta maaf, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita mengikuti kata hati, kita ngerasa udah nyaman, kita ngerasa sama dia tuh udah terikat secara emosional. Nah sebenarnya teman-teman, percintaan itu bukan hanya persoalan hati. Cinta itu adalah hasil daripada sistem kimia ya yang ada di dalam otak kita. Gitu. Nah, tapi malam hari ini kita nggak akan ngebahas ke sana. Kita ngebahas kepada kapan sih harusnya kita cinta kepada seseorang menggunakan logika gitu ya. Dan kapan cinta itu tidak harus menggunakan logika. Ya. Lalu bagaimana misalkan ya teman-teman, jika cinta itu benar-benar tidak menggunakan logika. Cinta itu kan dari perasaan ya, dari feel atau misalkan dari emosi gitu. Nah, seringkali teman-teman, emosi atau perasaan yang muncul itu sering banget menipu. Sering banget menipu. Artinya, ketika kita full mencintai seseorang tanpa adanya logika, benar-benar tidak menggunakan logika, maka siap-siap saja kita itu dikendalikan oleh emosional kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu akan penuh didukung oleh emosional. Logikanya off. Seperti itu. Dan maka tidak jarang kalau teman-teman melihat orang-orang yang sedang jatuh cinta ya, dia rela melakukan apapun. Bahkan naudzubillah ada yang rela untuk bundir misalkan, bunuh diri. Atau bisa juga kayak kemarin kasus yang terbaru, ada seorang anak yang dibunuh sama pacar ibunya sendiri, gitu ya. Siapa tuh namanya aku lupa. Itu ada kasus itu. Nah, cinta tuh kayak gitu. Ketika emosi yang dikedepankan, ketika perasaan yang dikedepankan, maka akan berujung kepada hal-hal yang hal itu diputuskan hanya persoalan hanya di eh, melalui pertimbangan perasaan saja, bukan melalui pertimbangan akal atau logik. Nah, perbedaan antara perasaan dengan logik itu adalah pada kepastian. Perasaan itu cenderung fluktuatif, teman-teman. Emosi itu cenderung fluktuatif. Ketika kita mencintai seseorang hanya dengan perasaannya, cinta itu kadang naik, kadang turun. Perasaan tuh kayak gitu, nggak tetap dan nggak pasti. Tapi kalau kita berbicara cinta dengan logika, itu akan sampai kepada tahap sebuah tanda kutip ya, sebuah hal yang pasti. Pasti itu kayak ada hitung-hitungannya, ada alasannya, ada reasonnya. Kenapa aku harus memilih dia? Kenapa aku harus bertahan dan mungkin kenapa aku harus bercerai atau berpisah dengannya? Ya, dengan akal, dengan reason. Karena kalau kita dengan perasaan, itu pertimbangannya itu kurang tepat. Nah, kadang ada orang yang bilang begini, eh berarti kalau misalkan cinta itu full dengan logika, itu seperti hubungan bisnis. Ya, hubungan bisnis itu artinya ada timbal balik atau mau berhubungan kalau sama-sama menguntungkan dan seterusnya. Statement itu tidak salah, tapi juga tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Nah, bagaimana itu? Nanti akan kita bahas di akhir nanti bagaimana menyatukan cinta dan logika. Gitu. Nah, emosi itu kayak gitu, teman-teman. Dia sering menipu. Kenapa? Karena tidak bukan satu hal yang pasti. Kadang dia naik, kadang dia turun. Emosi seperti itu. Kalau kita sedang happy, kita akan bahagia, kita senang banget sama dia. Tapi nanti tiba-tiba kita sedih, rasanya turun lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi ketika emosi itu menjadi tonggak utama dalam percintaan, maka jangan heran ketika percintaan itu menjadi hal yang membuat orang yang jatuh cinta itu jadi bodoh. Itu membuat orang yang jatuh cinta itu tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Karena dia hanya mengikuti kata hati yang tanda kutip ya, atau mengikuti perasaannya saja, tanpa mempertimbangkan dengan alasan-alasan yang logis, dengan alasan-alasan yang logik. Gitu. Nah,
Kemudian ketika kita jatuh cinta, kita tuh perlu yang namanya awareness ya, atau kesadaran. Jangan mengikuti semuanya berdasarkan emosional. Tapi kita juga harus tahu, ya, kita harus sadar, oh, ini hubungan ini udah mulai negatif nih. Hubungan ini udah mulai salah nih, atau hubungan ini udah mulai toksik. Nah, kita harus tahu sampai ke tahap itu. Karena kalau kita hanya terus-terusan mengikuti emosional, yang ada kita tidak bisa memberikan rambu-rambu atau tidak bisa memberikan awareness terhadap diri kita. Kita ngelakuin hal yang mohon maaf kayak perzinahan atau apa, kita tidak pernah mempertimbangkan itu. Yang kita mau adalah bagaimana menyalurkan hasrat emosional kita. Ya. Nah, ketika kita cinta ini tanpa ada kesadaran, maka kita akan terjebak dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah zona yang dimana itu hanya akan membuat kita bingung mau melanjutkan atau mundur perlahan. Ya, mau melanjutkan hubungan ini atau mundur perlahan ketika kita terjebak dalam perasaan cinta tanpa adanya logika di sana. Ya. Maka penting kalau kita itu perlu untuk adanya awareness dan juga kita juga perlu mengenali diri kita. Ya, kita kenali diri kita, apa kelemahan kita, bagaimana kita dan seterusnya. Kita perlu mengenali diri kita dulu sampai kita nanti mencintai orang lain. Karena ketika kita mencintai orang lain tanpa mengenali diri kita sendiri, maka kita nanti serius kita akan terbawa arus oleh orang yang kita cintai. Banyak orang yang berubah karakternya karena orang yang dia cintai. Mungkin orang yang dia cinta itu jauh lebih dominan, gitu ya. Lebih dominan secara emosional, lebih dominan secara logik dan lain sebagainya. Lalu orang ini yang dia belum kenal dengan dirinya, dia hanya ikut-ikutan terus dan dia akan terbawa. Itulah kenapa banyak orang yang jatuh cinta itu rela memberikan segalanya, kemudian ya apa kata pacarnya diiyakan dan seterusnya. Karena dia secara apa ya personal itu masih belum kuat. Gitu. Maka cinta itu perlu yang namanya kesadaran. Ya, kalau diumpamakan, logika itu bisa dikatakan sebagai kompas di dalam percintaan. Ya, seperti kompas, tapi kalau misalkan percintaan, itu kita bisa ibaratkan seperti lautan. Lautan luas. Nah, bagaimana kalau teman-teman itu berlayar di lautan yang luas tanpa adanya kompas? Yang ada apa? Tersesat. Tidak tahu jalan pulang, tidak tahu arah pulang, tidak tahu menuju kemana percintaan ini. Teman-teman hanya akan mengikuti bagaimana perasaan itu muncul. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin hubungan yang itu mengarahkan pada hal yang pasti atau mengarah kepada hal yang positif, teman-teman butuh yang namanya kompas. Teman-teman butuh yang namanya logik. Kalau misalkan ini contoh, teman-teman semua sudah dijanjikan A, B, C, D gitu. Aku cinta sama kamu, nanti kalau aku nikah sama kamu tahun ini dan lain sebagainya. Nah, tapi pada akhirnya teman-teman tidak kunjung sampai kepada tujuan yang dimaksud, sampai kepada janji yang dimaksud. Nah, di sini fungsi logika kita. Di sini fungsi logiknya. Apakah kita akan melanjutkan atau sebaliknya? Atau mungkin di sini ada yang sudah berumah tangga, yang menghadapi suami atau istri yang toksik, dia tukang selingkuh atau mungkin KDRT gitu. Ya, nah di sini fungsi akal. Fungsi akal di sini sebagai kompas. Ini mau kemana? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus melanjutkan atau stop, berjalan mundur dan seterusnya. Ya, itu fungsi daripada akal untuk menjadi sebuah kompas, mengarahkan kita kemana kita akan berlayar, kemana kita akan menepi, dan lain sebagainya. Nah, kalau cinta tanpa logika, lalu cinta itu akan diarahkan oleh apa? Oleh apa? Oleh perasaan yang tadi saya jelaskan di awal, perasaan itu fluktuatif, nggak pasti. Ya, dan perasaan seringkali menipu. Apa yang menurut perasaan baik itu belum tentu loh aslinya itu bisa baik. Karena tidak berdasarkan fakta dan data. Contohnya, banyak orang yang dirinya rela untuk misal judul atau pinjol atau mungkin rela untuk menjual apapun yang dia punya demi pasangan yang tidak tahu diri gitu. Itu kalau perasaan kayak gitu. Jadinya apa? Kita terjebak, kita salah. Coba deh teman-teman pernah nggak jadi bodoh ketika jatuh cinta? Coba aku pengen tanya dulu. Ada nggak yang mungkin pernah pacaran terus ketika itu merasa bodoh banget? Terus ketika udah putus, udah tobat nih, udah hijrah, udah di fase sekarang, terus kayak, oh iya ya, kok aku dulu bodoh banget itu. Pernah nggak kayak gitu?
Contoh yang lain pernah nggak kayak gitu? Pernah Kak? Pernah Kak tahun lalu pacaran nggak pernah, cuma suka dan pernah merasa bodoh. Pernah Kak? Oke. Yang lain pernah nggak kayak gitu? Ya, ketika jatuh cinta, ngelakuin apa aja. Hujan badai akan ku terjang demi kamu, wahai seorang permaisuriku. Wow, gitu. Taunya hujan gerimis aja udah males ya. Atau misalkan aku rela jual ginjal kalau demi kamu misalkan gitu ya. Kalau nggak percaya silahkan belah dadaku. Wah, kata-kata pujaan sekali itu. Nah, kalau teman-teman pernah di fase itu dan teman-teman coba cross check back kembali gitu ya, kayak lihat, oh iya ya, aku bodoh banget. Nah, itulah ketika cinta tanpa menggunakan logika. Nggak tahu arahnya kemana, hanya mengikuti arus dan angin saja tentang bagaimana dia maunya dan lain sebagainya. Rela menerjang hujan dan badai pas gerimis nggak datang. Wah, sering terjadi, sering kejadian, gitu ya. Makanya gitu, cinta itu di dalam satu sisi butuh logika, teman-teman. Dan logika itu fungsinya bukan untuk membuat kita mati rasa, tidak, tapi untuk mengarahkan kita. Nah, ada statement yang seringkali mengatakan cinta itu harus dengan logika. Cinta itu nggak butuh logika dan lain sebagainya. Cinta itu butuh logika. Kalau dia mempersepsikan bahwasanya cinta dengan logika itu seperti kita berniaga, ada hukuman timbal balik misalkan seperti itu, maka dalam hal ini saya bisa katakan it's benar-benar salah. Logika di sini fungsinya bukan untuk mematikan rasa ya. Logika bukan untuk mematikan rasa, tapi hanya untuk mengarahkan rasa. Mau kemana? Rasa ini benar atau salah? Jalan ini benar atau salah? Jalan ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Ini menuju pada kebaikan atau pada keburukan? Just it. Logika bukan untuk mematikan atau menutup atau apa menimbun rasa, tidak, tapi untuk mengarahkan rasa. Ya, jadi kalau ada yang bilang, berarti kalau kamu cinta pakai logika, kamu kayak hukum pernikahan. No, bukan seperti itu. Tapi cinta itu, logika itu kita gunakan untuk hal-hal yang bisa mengarahkan kita gitu loh, bukan untuk kepada hal-hal yang mematikan rasa dan jiwa kita. Maka salah kalau ada yang bilang kayak gitu. Ya, nah itulah teman-teman semua perihal kapan kita harus menggunakan cinta dan kapan kita harus menggunakan logika. Dan satu lagi, ketika teman-teman gini harus sadar, kenapa kita juga harus menggunakan logika, alasannya adalah orang itu, pasangan itu bisa berubah, situasi bisa berubah, people come and go, gitu ya. Nah, tapi kamu tuh punya kendali atas diri kamu. Artinya gini, apa ya? Kamu tuh bisa ngasih awareness sejak awal. Kalau kamu pakai logika ya, kamu akan ngasih awareness sejak awal. Oh iya, perempuan ini atau laki-laki ini nanti akan meninggalkan aku. Dia bisa saja berubah, dia bisa saja nanti mungkin meninggalkan kita, situasi nanti, oh saat ini situasi aku begini, dia bisa mencintai aku, tapi nanti belum tentu, dan lain sebagainya. Itu harus jadi pertimbangan. Dan kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa kita kuasain, kan, yang bisa kita kendalikan. Karena kalau misalkan kita tidak mengendalikan diri kita tidak bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, maka kita ya akan jadi orang yang apa ibaratnya tidak tidak punya visi hidup, tidak punya semangat hidup gitu. Kenapa? Karena kita tidak mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi sebelum itu terjadi, kemudian kemungkinan terburuk itu terjadi, please ya, use your brain, gunakan otak kalian, logika kalian untuk apa? Untuk menunjukkan arah, mau kemana, mau dibawa kemana, dan untuk mempertimbangkan hal-hal buruk yang akan terjadi di depannya. Tahu kapan kita harus mundur, tahu kapan kita harus bertahan, dan tahu ya kapan kita harus melepas dan lain sebagainya. Dan itulah gunanya daripada logika. Jadi bukan hanya sekedar membuat kita itu mati rasa. Tidak, tapi logika itu akan membuat kita tahu arah, kapan kita harus belok, kapan kita harus lurus, kapan kita harus bertahan gitu ya. Dan cinta itu teman-teman, logika itu akan menjadi alarm juga ketika diri kita sedang dalam hubungan yang tidak baik-baik saja. Misalkan orang itu udah melukai kita dengan perselingkuhan mungkin, atau dengan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, kita bisa untuk coba ya bukan mengendali, mengenali situasi
yang dimana di situ kita bisa untuk mengambil langkah. Jadi bisa jadi kayak alarm, oh ini udah nggak sehat gitu, ini udah nggak baik dan lain sebagainya. Dan logika itu sebagai satu hal atau alat yang bisa bukan memastikan apa ya, eh, alat yang bisa mengecek gitu ya, apakah cinta ini, orang ini, perasaan ini itu sesuai dengan nilai-nilaiku, value-ku, visiku atau tidak. Nah gini, teman-teman, kalau orang udah jatuh cinta, itu biasanya itu sulit tuh untuk kayak, wah aku harus nikah sama dia, atau aku harus memilih dia karena itu satu visi denganku. Atau nilai-nilai yang dia pegang dengan nilai-nilai yang aku pegang, atau prinsip yang aku pegang dengan yang dia pegang, itu sama. Nah, tapi kalau orang jatuh cintanya itu udah buta, itu akan sulit tuh untuk membedakan kayak gitu. Padahal, pada percintaan itu, atau hubungan yang serius, itu harus sesuai dengan visi, harus memiliki visi yang sama, nilai-nilai yang dipegang juga harus sama, minimal senilai lah, se-value gitu. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan logika, itu nggak akan bisa tuh untuk menentukan hal kayak gitu. Kita akan bertahan pada percintaan itu hanya pada pada apa didasarkan pada nyaman dan tidak nyaman saja, bukan pada nilai atau value yang dimiliki oleh kita dan oleh dirinya. Jadi fungsi logika dalam percintaan yaitu untuk menjadi arah, menjadi alarm, ya menjadi penunjuk, bukan untuk mematikan rasa. Nah, kalau ada yang bilang logika itu hanya untuk mematikan rasa, kita cinta sama orang dengan logika itu berarti sama saja cinta seperti orang berniaga, itu tidak. Jika kita gunakan untuk menunjukkan arah dan perasaan kita gunakan untuk menunjukkan kasih sayang. Ya, semua ada porsinya masing-masing. Maka menyatukan logika dan hati atau dalam percintaan itu harus banget dan sangat-sangat perlu. Kita harus meletakkan logika pada tempatnya, kemudian meletakkan perasaan atau kasih sayang itu pada tempatnya. Ya, kita butuh kok logika, tapi kita juga butuh perasaan atau cinta ketika kita menjalin hubungan yang serius dengan orang yang kita cintai. Kapan kita menggunakan logika, kapan kita harus menggunakan perasaan. Kalau kita udah tahu calon pasangan kita atau calon suami kita itu, atau calon istri kita ya, itu tukang selingkuh, nggak baik, rekam jejaknya jelek, dan sering mengulangnya itu, maka itu fungsi daripada logika. Kira-kira kita akan menerima dia atau tidak, untuk mempertimbangkan sesuatu hal tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan logika, banyak terjadi. Ketika ta'aruf, karena dia ngeliat orangnya ganteng, dia tidak mempertimbangkan hal lain. Dia hanya ingin, ya udah selesai, aku pengen nikah sama dia. Tanpa mempertimbangkan hal yang lain. Dia menggunakan perasaannya sebagai landasan utama, ya sebagai penunjuk atau memutuskan suatu hal. Itu banyak terjadi. Dan ketika menikah, itu apa yang terjadi? Banyak perceraian, KDRT, dan lain-lain. Nanti ketika gagal dalam pernikahan, yang disalin apa? Ini sering kayak, oh kok ta'aruf jadinya kayak gini ya, oh kok ta'aruf jadinya seperti ini ya, padahal yang salah itu bukan sistem ta'arufnya, tapi bisa saja kamu yang salah dalam menjalankan sistemnya. Ya banyak terjadi, oh ta'aruf kok masih chattingan, ta'aruf kok masih komitmenan. Aku ada lihat satu komen di TikTok ya, salah satu selebgram yang suka bikin konten-konten percintaan Islami dan gitu-gitu ya, ada yang bilang, oh kamu kok aku lupa namanya siapa, tapi aku coba sepil intinya gini. Ada yang komen, loh kamu kok pacaran sih, kamu begini-begini dan terusnya. Terus si ini si konten kreatornya bilang, oh kami nggak pacaran, kami cuman komitmen dan lain-lain gitu. Ini komitmen, emang itu salah, salahnya di mana dan seterusnya. Kemudian orang awam itu akan menelan itu sebagai sebuah konsep yang ada dalam Islam. Paham nggak? Kenapa? Karena itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki brand Islam, branding Islam. Ya. Mas Andri bukan? Enggak tahu. Sorry, sorry. Jangan sebutin namanya siapa-siapa, aku nggak tahu. Ya. Nah, terus nanti ketika itu tercoreng tuh, nanti yang tercoreng apa? Bukan dirinya saja, yang tercoreng apa? Islamnya. Oh, Islam begini ya ta'aruf. Oh, Islam begini ya ta'aruf. Sehingga apa? Terjadi persepsi bagi orang-orang awam, jadi apa? Mereka takut untuk ta'aruf. Mereka tidak mau untuk ta'aruf. Itu padahal bukan ta'arufnya yang salah, tapi sistem kalian pada saat menjalankan ta'aruf itu yang perlu dikoreksi, yang perlu dievaluasi. Ada yang taruh saya masih ketemuan berduaan. Ada yang taruh masih selip kolan. Ada yang taruh masih teleponan. Ada yang taruh katanya pergi ke kajian bareng. Di mana taruhnya? Ngerti nggak sistem taruh itu apa? Batasan-batasannya seperti apa? Nah nanti orang awam akan melihat, ah, ini taruh. Bro, sis.
Nah, begitu. Makanya coba teman-teman pada saat ta'aruf nih, atau dalam apa ya, kalau taruh bahasanya terlalu agama banget, di jenjang menuju pernikahan gitu ya, gunakan saja, bukan gunakan saja, gunakanlah juga akal kalian dan logika kalian. Gunakan akal dan logika kalian. Bukan berarti kalian itu sedang berniaga dengan orang itu, tapi untuk menentukan apakah aku dengan dirinya itu senilai artinya memiliki prinsip-prinsip dan visi yang sama, gitu ya. Apakah dia layak jadi istri aku dan aku layak jadi suaminya? Pertimbangkan dengan sebaik-baiknya menggunakan akal dan logika. Bukan hanya ini udah cantik udah. Kalau orang udah menggunakan perasaannya di awal, ya dia akan menutup semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi biasanya. Itu harus teman-teman awal waspadai. Karena memang secara mekanisme di dalam otak, ketika kita jatuh cinta secara ugal-ugalan gitu ya, maka PFC kita atau prefrontal cortex kita itu memang tidak aktif. Ya aktif itu akan sistem limbik atau sistem perasaan yang ada dalam pikiran kita itu. Ya, hormon serotoninnya dia banyak, ya rasa nyaman dan sebagainya. Kemudian yang aktif itu nanti bakal sistem limbik itu, emosi yang aktif. Sistem limbik emosi yang aktif yang dimana jadinya ketika kita jatuh cinta yang aktif ini, sedangkan PFC itu nggak aktif. Itu yang bikin kita jadi bodoh. Nah makanya ketika kita hendak menuju jenjang pernikahan, apalagi baru bertemu dengan orang-orang yang baru taaruf gitu ya, maka usahakan untuk kita tuh bersifat stabil atau apa istilahnya tuh ya? Apa istilahnya tuh? Bukan stabil, objektif. Kita harus objektif melihat itu. Bukan karena ini cantik, ini anak ustadz ini. Aku rugi banget kalau nggak nikah sama dia. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Kita harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena terbalik lagi, kalau misalkan kita jatuh cinta atau menentukan keputusan berdasarkan perasaan saja, maka kita akan terjebak dalam sebuah kondisi dan situasi yang dimana itu hanya akan merugikan kita. Dan itu sudah banyak terjadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu Habib untuk materi malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita banyak sharing saja ya. Oke, cukup ya. Masya Allah. Boleh teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh silakan. Oh ya, ini sampai jam berapa ya, Kak? Bebas Teman-teman sampai tahu jam juga. 9. 9 nggak apa-apa. Oke, tergantung ya berarti ya. 9 menit. Jangan tergantung nanti. Ya. Oke, silakan Mbak Dewi. Boleh dinyalakan on mic-nya. Oke, yes. Oke, silakan Mbak. Kalau ingin bertanya langsung. Assalamualaikum Kak, kedengaran nggak suaranya? Sebelum Kedengaran? dengar Kedengaran ya? Ah, ya. ini maaf sebelumnya telat gabung, soalnya tadi ada kendala, jadi baru gabung. Nah, ada yang mau Ana tanya ini. Sebenarnya dari kemarin ini mau tanya, tapi waktunya yang nggak sempat. Nah, jadi sekarang Ana mau tanya, tapi di luar materi sekarang. Nah, gimana tanggapannya tentang menantu yang durhaka dengan mertua? Maksudnya kayak gini, Ustadz. Si menantu tuh kan nginep di rumah mertuanya sama laki dan anaknya. Terus ninggalin cucian bekas dia suami dan anaknya. Terus, cucian itu sudah dipisahkan sama mertuanya, tapi malah digabung lagi. Nah, itu gimana hukumnya? Mertua nyuciin baju menantu. Kalau cuma sekadar sekadar baju sih nggak apa-apa ya Ustadz ya. Tapi kalau misalnya lebih dari baju gimana? Kalau misal celana dalam atau apa itu gimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Baik. Oke. Baik. Pertama gini, aku bukan Ustadz, so don't call me Ustadz ya. You can call me Mas, Kak, Bang gitu. But no Ustadz. Jangan Ustadz guys.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah masalah perumah tanggaan, saya no comment guys, I'm sorry. Aku akan menjawab sesuai kapasitas aku. Jadi mohon maaf banget kalau masalah perumah tanggaan, aku izin untuk tidak berani menjawab. Jadi mohon maaf ya, Kak Dwi, saya akan Nah, katakan I know if I know ya, saya akan katakan saya tahu jika saya tahu. But ketika aku mengatakan oh ini kayaknya bukan ranah aku, jadi I'm sorry. Mohon maaf sekali bukan saya nggak mau menjawab, tapi aku ya, merasa ini bukan kapasitas aku. Ya, I'm sorry, mohon maaf banget. ya. Daripada aku nanti sok tahu, Oke. sok pinter, ya, I'm sorry. Dan itu bukan kapasitas aku. Nanti, mungkin bulan depan, kalau sama Ustadz yang udah menikah gitu ya, yang udah berumah tangga, itu kayaknya lebih layak untuk menjawab itu daripada saya. Sorry ya Kak Dwi. Hmm. Kayaknya sepertinya tanggal 30 ada ya. Apa? Kayaknya. Yang Oh iya, sama, tanggal 30. Ya, nanti tanggal 30. Tanggal 30 di hari itu. nah, Di Sabtu. ya Nah, pas itu. nanti itu pematerinya Oke. udah menikah. Dan nanti kalau udah menikah, nanti tanya sama. Oke? Oke, nggak apa-apa Kak. Terus ada Ditunggu. satu lagi pertanyaannya Hmm. tentang masalah jodoh Hmm. nih. Jika Oke. ada seseorang yang menyebutkan nama kita di dalam doa dan kita itu Gimana? ngerasa Hmm. kok kayak susah ya buka hati untuk orang lain. Kenapa gitu? Apakah ada yang menyebutkan nama Hmm. kita dalam doa atau gimana gitu ya? Nah, terus sempat juga ada seseorang yang bilang bahwa dia masih menyimpan perasaan dengan Ana dan masih mencintai Ana, tetapi dia mendoakan Ana secara diam-diam. Nah, Tapi itu gimana ya? mendoakan antum secara diam-diam kok. Kamu tahu kalau dia suka sama kamu. Artinya nggak diam-diam dong. Eh, iya memang dia dia Nah, mendoakannya secara apa ya? Awalnya aku nggak tahu Ustadz, oke. tapi akhirnya tahu juga ternyata dia yang selama ini mendoakan. Karena ya itu tadi dia ngechat dan memberitahu, tapi itu tadi belum siap. Nah, itu gimana ya Nah, Ustadz? baik. Soalnya, Menarik, menarik, menarik. Jadi gini, pertama, kalau ditanya, bagaimana ketika ada orang yang mendoakan kita dalam diam, atau mungkin kita mendoakan orang lain dalam diam? Ya, maka sebenarnya hukumnya boleh-boleh saja. Mendoakan orang lain itu hukumnya boleh. Bahkan mendoakan saudara kita, itu hukumnya sunnah gitu ya. Kita mendoakan Habib, Habib, semoga kamu cepat kaya raya, cepat dapat jodoh gitu ya. It is good guys, itu bagus. Gitu. Tapi kalau konteksnya kita pindah ke dalam jodoh atau ya perjodohan gitu ya, kita minta sama Allah jodoh yang ini atas nama ini bin ini misalkan, maka sebenarnya boleh-boleh saja. Akan tetapi aku sering banget menyampaikan itu seolah-olah kita tuh sok tahu bahwasanya misalkan si Habib ini tuh paling baik gitu. Padahal yang tahu baik dan buruknya seorang hamba secara mutlak itu hanya Allah. Apa yang nampak di hadapan kita, apa yang nampak dalam penglihatan kita, itu hanya apa yang orang lain izinkan untuk kita lihat. Dan masih banyak di belakang sana yang mungkin tidak orang lain izinkan untuk kita lihat. Paham nggak? Nah, jadi kalau kita menyukai seseorang, silakan kalau mau menyebutkan namanya, tapi selipkan di dalam doa itu, ya Allah, tapi untuk baik dan buruknya, ketika orang itu mungkin buruk bagi aku untuk dunia dan akhiratku, maka jauhkan, dan buatlah hati aku ridho untuk melepaskan. Akan tetapi, ketika dia baik untuk dunia dan akhiratku, maka buatlah, eh, maka bantulah aku untuk mendapatkan dia, atau jadikanlah dia jodohku, gitu ya, dan seterusnya. Nah, akan tetapi sebaik-baiknya doa kita harus apa? Harus tetap menyisakan ruang ikhlas, ya. Walaupun orang itu mungkin baik bagi dunia dan akhirat kita, tapi kadang memang belum jodoh. Artinya, ketika kita udah bertemu dengan orang yang baik, bertemu dengan orang yang setipe banget dengan kita, dan dia menikah sama orang lain misalkan, ya berarti bukan dia orangnya, bukan dia orangnya, bukan dia orangnya yang Allah pilihkan untuk kita. Seperti itu. Nah, balik lagi kalau doa ya boleh-boleh saja. Tapi saran aku jangan hanya doa mutlak meminta dia sebagai jodoh kita, tapi kembalikan lagi segala sesuatunya kepada Allah dan kembalikan kepada Allah. Jadi kayak udah aku serahkan semuanya kepada Allah. Dan kalau misalkan dia yang terbaik, maka biarkan Allah mempersatukan kita. Kalau mau dia jodoh kita dan biarkanlah Allah mempersatukan kita sesuai dengan apa
skenario dia, tapi kalau misalkan dia tidak baik dan biarkan Allah bagaimana caranya memisahkan kita dengan dia. Jika memang tidak terjadi, ya terjadilah. Allah is the best planner. Allah yang memiliki rencana yang terbaik. Gitu. Kak, siapa tadi? Kak, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, mendoakan secara diam-diam. Tapi tadi sih sebenarnya menurut aku itu bukan doa secara diam-diam ya. Itu terang-terangan karena dia menyampaikan itu kepada kamu dan hey, listen to me. Kayak gitu, itu bisa jadi mohon maaf bukan aku suzon, tidak, tapi aku hanya ingin memagari kamu, jangan baper duluan ya. Jangan baper, oh Masya Allah, kamu itu Masya Allah banget ya mendoakan aku dalam diam. Kamu tuh laki-laki idaman aku banget. Please, jangan ketipu. Jaga diri kamu, jaga jarak. Ini udah sering kejadian. Karena cewek ini mudah banget baper. Masya Allah, kamu mendoakan aku dalam diam ya. Masya Allah banget ya. Terus kita tersentuh. Dan ujungnya apa? Nanti terjadi. Apalagi dia memberitahu ya. Apalagi dia memberitahu lewat chat ya. Aku itu sangat rawan sekali untuk interaksi lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalkan dia menyampaikan, ya udah iyakan saja. Dan aku harap kamu menjaga diri kamu. Jangan sampai terjerumus. Karena tipu daya setan itu benar-benar halus. Lebih halus daripada apa sarang semut gitu ya. Lubang sarang semut itu kan udah kecil banget. Jadi itu lebih lebih daripada itu tipu daya setan. So be careful. Hati-hati ya Kak Dewi. Semoga Allah menjaga kamu. Oh dia memberikan Iya. silakan tadi kalau membuka mic juga. Masih ragu juga sih sebenarnya ya, hati-hati aja. Hati-hati Masih saja. ragu ya. Oke, cukup ya. Ya, semoga terjawab ya Mbak Dewi. Ya, semoga bisa mengatasi keraguannya itu. Belum belum Selanjutnya mungkin dari apanya? belum mengatasi keraguan itu. Oh, belum ya. Yang penting terarah aja dulu. Tahu Iya. tujuannya. Oke, mungkin dari Mbak Zahra tuh. Zahra dulu ya, karena beliau resen, mungkin secara langsung nggak apa-apa. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi sebelum wabarakatuh. sebelum saya bertanya nih Kak ya, tapi saya mau cerita dulu sedikit. Oke, aku Oke, akan jadi coba. saya tuh kenal lah sama laki-laki, tahu Hmm. lah bukan mau menikah, tapi tahu sama laki-laki, kayak berdiskusi sama dia kayak ngobrolin soal kayak apa sih persiapan sebelum menikah kayak gitu-gitu. Jadi dia ini berprinsip bahwa kalau dia secara umur sebenarnya sudah cukup umur untuk menikah ya. Tapi dia tuh Hmm. berpikiran bahwa dia kalau mau menikah, dia harus selesai dulu sama dirinya sendiri. Nah, itu saya setuju. Cuman kayak yang dia sebutkan tuh kayak selesai dalam diri dia sendiri tuh dia harus punya misalnya nih, kata dia harus punya kendaraan dulu, kendaraan yang dia impikan, rumah, tipe rumah, pokoknya yang kayak gitu. Yang menurut saya yang dia sebutkan ini itu termasuk hal-hal yang duniawi. Jadi, saya jujur agak resah dengan laki-laki yang berpikiran seperti itu, karena kayak dia mau menyelesaikan hobinya dulu, beli barang-barang sesuai hobinya dulu, semuanya kayak gitu ya. Nah, kalau pasangan, dia ini ada pasangan. Nah, sebenarnya kan itu, hak perempuan juga untuk memilih atau kayak, ya udahlah, berhak juga memilih bahwa mau nggak sama laki-laki ini, mau nggak menunggunya gitu. Sebenarnya perempuan juga punya hak. Tapi di satu sisi lain saya juga tuh kayak pengen tahu gitu pandangan, Kakak atau pandangan secara Islam, idealnya orang menikah itu tuh apa loh, kayak, oke mungkin setiap orang punya prinsipnya masing-masing, dia harus punya ini, punya itu dulu, baru, oke saya menikah. Tapi, ya oke lah itu prinsip orang masing-masing atau, standar orangnya masing-masing. Tapi saya pengen tahu dulu nih, standar yang sebetulnya idealnya seorang muslim dan muslimah itu sebelum menikah tuh apa? Karena apa ya, kayak, eee kita tuh harus bisa bedain gitu loh, kebutuhan spiritual sama duniawi menurut saya. Jadi gimana sih perspektif Islam memandang persiapan sebelum menikah itu? Apakah kayak ada panduan khusus yang bisa membantu dalam menentukan prioritas antara kebutuhan duniawi dan persiapan spiritual tadi? Gitu.
Mungkin itu Kak ya. Terima kasih sebelumnya. Baik. Aku minta waktu 15 detik untuk coba mencerna pertanyaan dan menyusun jawaban. Oke. Just 15 sampai 20 detik. Oke. Pertama gini, kalau ditanya persiapan yang secara mutlak dalam Islam itu seperti apa, itu nanti akan kita bahas. Tapi aku akan memberikan dari sudut pandang yang berbeda terlebih dahulu. Kalau ditanya, persiapan orang itu standarnya seperti apa? Tentunya, siapnya orang itu berbeda-beda. Kamu harus pahami dulu itu. Siapnya saya dengan siapnya Mas Habib itu beda. Perspektifnya siap itu beda. Ada orang yang usianya 19 tahun, 18 tahun, cowok, dia udah siap menikah. Ada orang yang usianya 20 tahun, 21 tahun, dia udah siap menikah. Ada orang juga 25, 30 tahun, 35, dia belum siap menikah. Pertama, yang menentukan siap atau tidaknya itu bukan umur, bukan usia. Akan tetapi dalam Islam itu kesiapan itu bisa dinilai dari bagaimana pemahamannya berkaitan dengan bab-bab pernikahan dalam rumah tangganya. Itu yang pertama. Kemudian tentang kestabilan emosionalnya. Yang pertama anggap aja tentang ilmu, yang kedua tentang emosional, yang ketiga tentang kemampuan secara fisik ya atau biologis. Ya, misalkan si cewek udah menstruasi gitu dan lain sebagainya, dan si cowok udah balik gitu dan lain sebagainya. Ini gitu. Itu harus ada juga kemampuan itu. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan secara finansial itu penting juga. Banyak orang yang skip nih di bab finansial, apalagi para pria biasanya itu nggak mau ngebahas tentang persiapan finansial. Ketika ada cewek ngebahas tentang finansial, biasanya cowok itu akan minder dan belum aja diskusi, kadang cowok udah mundur. Yaitu kalau kita dari perspektif cowok memang di bagian itu agak cukup apa istilahnya itu um, rumit ya, rumit dan sedikit sensitif seperti itu. Nah, kalau kita melihat orang yang kok umur sekian udah nikah, Kak, umur 19 tahun, 20 tahun udah nikah ya. Mungkin dia sejak dini sudah dididik tuh sama orang tuanya. Mungkin dia dari 15 tahun udah mempersiapkan tentang dengan pernikahannya. Ada orang yang baru di usia 25 tahun baru mempersiapkan pernikahannya. Mungkin nanti di umur 28, di umur 30 dia baru siap untuk menikah. Nah, artinya setiap orang itu siapnya beda-beda. Siapnya beda. Nah, kalau yang ditanya, apa standar kemampuan dalam Islam? Sebenarnya dalam Islam itu kemampuannya ketika seorang cowok secara biologis itu udah bisa ya maaf ya bereproduksi gitu. Artinya secara biologis dia udah matang, ya dia udah balik, kemudian dia memiliki kemampuan. Nah, kemampuan tadi dia beda-beda. Kemampuan itu misalkan si cowok ini udah bekerja tanda kutip bukan bekerja, dia udah bisa menghasilkan nafkah. Nafkah itu beda ya sama bekerja karena nafkah itu kadang nggak dari bekerja juga. Ini bekerja dalam kutip di sini tuh kayak datang ke kantor gitu-gitu. Nggak harus kayak gitu. Nggak setiap orang punya pekerjaan, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan kesiapan secara kemampuan untuk mengelola emosi. Ya, jadi ketika kita hendak menikah, pastikan kita itu udah memiliki kedewasaan dalam problem solver, dalam menghadapi masalah, kita harus punya itu. Kita harus paham itu. Gitu. Maka sebenarnya untuk pakemnya banget dalam Islam itu, secara kemampuan seperti kamu katakan duniawi dan lainnya itu tidak ada. Tapi lebih kepada kemampuan dia secara ilmu, secara fisik itu maksudnya kemampuan dia secara biologis gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan dia untuk bertanggung jawab dalam keluarganya. Gitu. Nah, kalau yang disampaikan tadi, perihal standar yang disampaikan oleh teman kamu, itu bukan tentang duniawi sih untuk aku ya. Tapi perihal, ya duniawi juga, tapi lebih spesifiknya itu soal rezeki. Dan rezeki itu kita tidak pernah menakar. Kayak, oh aku akan menikah ketika aku mendapatkan mobil ini. Ya, kalau misalkan kamu ditakdirkan, kalau kamu ada rezeki di sana. Banyak orang juga yang awalnya dia idealis banget, aku nggak mau nikah kalau aku belum punya mobil, belum punya rumah, belum. Tapi sampai dia umur mungkin udah matang sekali tapi dia belum menikah karena dia belum punya itu. Ada juga yang kayak gitu dan ujung-ujungnya dia mengalahkan idealisnya dan dia menikah. Kayak gitu. Nah, artinya sebenarnya persiapan-persiapan yang seperti itu bukan satu hal yang wajib. Teman-teman, ketika gini, jangan sampai kita tuh tertipu kepada hal-hal yang tidak penting hingga kita melupakan hal-hal penting.
Betapa banyak orang yang ketika hendak menikah, dia aku ingin mempersiapkan punya rumah, aku pengen ini, punya itu, tapi ilmu basic dalam pernikahan saja dia nggak bisa, dia nggak tahu bagaimana fikih dalam pernikahan, bagaimana ketika istri marah, bagaimana nanti kita menjadi orang tua yang baik, gitu ya, gimana kita menjadi suami yang bertanggung jawab. Ar-rijal qawwam. Nah, qawwam ini tuh beda maknanya, bukan hanya sekedar sebagai pemimpin, tapi bertanggung jawab, yang menaungi segalanya dan lain sebagainya di dalam keluarga itu. Gitu. Nah, itu lebih penting bagaimana mengelola emosional, belajar manajemen emosional yang baik ya. Itu seperti apa? Itu hal yang penting tapi seringkali dilewatkan, seringkali diabaikan. Seringkali diabaikan, lalu setelah itu malah memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Tidak seharusnya seperti apa? Ya tadi, oh aku pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi basicnya kamu kenapa nggak kamu siapkan? Sedangkan hal tadi rezeki-rezeki yang seperti tadi itu tidak selamanya akan ada, belum berarti, bukan berarti selamanya akan ada atau akan kita miliki. Oke, kamu sebelum menikah kamu punya nih rumah, bla bla bla, tapi ketika menikah apakah berani menjamin rumah dan segalanya itu masih punya kamu? Wallahu a'lam, harta itu titipan, Allah bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Ya toh. Nah, artinya ketika persiapan itu dia benar-benar getol, itu jangan sampai membuat kita tuh lalai dengan persiapan yang basic yang seharusnya kita siapkan. Itu tuh lebih penting, lebih utama daripada hal-hal yang kayak tadi. Gitu. Nah, beda lagi kalau standarnya misalkan gini, aku nanti mau nikah kalau aku punya penghasilan sekian, yang masuk akal. Apa dasarnya punya penghasilan 10 juta misalkan? Oh, aku udah menghitung nih, bla 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 bla, ketika aku ini hidup di Palembang secara apa layak lah ya, layak dan seterusnya. Kayaknya tuh aku membutuhkan budget sekitar 5 sampai 7 juta nih habisnya sebulan. Ya bayar kontrakan mungkin, nabung, listrik, tentunya 7 juta. Nah, berarti aku harus memiliki gaji range-nya antara 8 sampai 12 juta. Gak mungkin aku punya gaji punya pendapatan di bawah 5 juta. Itu rasional, masuk akal gitu. Nah, itu bisa tuh di-improve di sana. Cuman jangan jadikan itu sebagai syarat baku. Artinya, ketika memang rasanya kamu udah siap menikah, ya, artinya kamu udah secara fisik udah siap, secara emosional udah siap, finansial pun walaupun belum ideal menurut kamu, tapi kamu udah siap, kamu udah ada penghasilan, dan kamu udah cenderung ke arah yang wajib pernikahannya. Kalau nggak nikah, kamu nanti bakal banyak berzina, kamu banyak hal yang negatif terjadi, maka kamu harus menikah gitu loh, meskipun belum sesuai dengan idealitas yang kamu pegang. Gitu. Jadi sebenarnya itu fleksibel, cuman memang perlu dipersiapkan kematangannya. Terus ada yang bilang, pernikahan nunggu mapan. Nah, sebenarnya mapan itu bukan syarat yang wajib gitu ya. Siap mapan itu bukan syarat untuk menikah seperti itu, tapi mengusahakan yang terbaik itu wajib bagi seorang suami. Mengusahakan yang terbaik ya, bukan mengusahakan untuk memberikan 1M 2M, tidak, tapi mengusahakan yang terbaik bagi keluarganya, itu wajib bagi suami. Itu perihal hasil itu bukan ranah kita tapi ranah yang itu Kak Zahratul Musfirah. Oke, baik. Ini kita mulai dari Itu nanti dulu mana nanti ya? nanti. Kak Zahratul paham? Bisa dipahami? Oh iya, bisa dipahami dulu nggak Mbak Zahra itu Musfirah? Kalau misalnya kurang paham, boleh di Boleh ditanggapin? kita. Oke. Gimana gimana? Keluar beliau ya? Oke, kayaknya gangguan sinyal. Iya, gangguan. Lanjut. Oke. Ini baru masuk lagi. Iya Kak, Oke. maaf Kak, tadi ini wifi-nya. Ya, Ya, gimana udah paham Mbak? kurang paham sekali dan itu ya setuju sih. Jadi kita itu memang apa ya, ya fleksibel aja dan ya realistis juga. Dia ingin mempersiapkan ini itu. Tapi itu tadi kalau dia mau bilang mau punya rumah dulu atau apa dulu gitu kan, kita tanya alasannya apa gitu. Apakah memang sesuai dengan syariat syariat Islam gitu kan? Nah ini pernah juga bilang kan nanya gitu, kenapa kok misalnya dia mau mobil kan? Karena kalau misalnya udah nikah pasti nggak dibolehin istri kayak gitu-gitu dia bilang. Pasti nggak dibolehin istri. Jadi dia mau kayak puas-puasin dulu. Hmm, Oh, hobi dia kayak otomotif, jadi kayak dia pengen pengen ya pengen bener-bener
puas-puasin lah sama hobinya itu. Kenapa? Terus aku tanya kan, kenapa? Kok kayak gitu? Ya pasti kalau nikah nggak dibolehin sama istri gitu. Jadi, tapi ya itu sih dianya menurutku terlalu duniawi tadi. Karena menurutku nggak akan cukup sih kalau dia itu mau ini itu nggak akan cukup gitu loh. Akan selalu ada kayak dia udah bisa ini, terus nextnya ada lagi. Ya, walaupun sebenarnya itu pilihan orang sih ya. Tapi so far saya ngerti banget tadi penjelasan dari kakak. Terima kasih ya. Hmm, Oke, Oke, lanjut. Ini di kolom komentar yang pertama nih Mbak Aurora, tapi beliau langsung raise hand. Mungkin langsung aja Mbak Aurora, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kecilan kedengaran nggak jelas. suaranya? Jangan bisik-bisik, Aurora. Iya, agak Suara nggak kedengaran kedengaran. jelas, Mbak. Kedengeran, alhamdulillah. Oke, Nah, Baik. Mau tanya 2 pertanyaan ya. Satu I know, pertanyaan. I know you. Oke, lanjut. Gimana? Lanjut. lanjut aja Mbak. Kayaknya ketahuan. Ini pertanyaan pertama ini titipan dari teman ya, Kak. Karena Oh, mm-mm. iya pertanyaan titipan. Jelasin dulu ya. Gimana ya? Dia ini seorang perempuan, wanita yang sudah punya calon suami, dan kata kakak tadi kan cinta itu harus punya logika juga. Gimana hubungan mereka ini udah mau ke jenjang pernikahan, beberapa bulan lagi, sekitar kurang lebih, pokoknya itu dia mau menikah, dan tapi keluarganya ini tidak setuju. Bukan keluarga kayak orang tua ya, tapi tepatnya tante, bibi, paman mungkin, dan sebagainya, itu menentang si tujuan dari teman saya ini buat menikah dengan si laki-laki pilihannya, dikarenakan salah satu alasannya itu si keluarga ini punya rekomendasi. Kalau rekomendasi kasar nggak ya? Pokoknya orang laki-laki yang bisa dijadikan pasangan kayak gitu ya bagi si perempuan, si teman saya ini. Tapi si teman saya ini kayak nggak mau, tepatnya pengen dijodohin, dan di situ ya terjadilah keributan antara keluarga inti dan tante bibi keluarga besarnya ini. Kayak ada keributan hanya karena permasalahan mereka yang ikut campur dengan hubungan si teman saya ini. Dan di situ dia cerita dia sama calonnya ini udah pengen menyerah untuk berputus asa dari pernikahannya mereka. Tapi di situ saya sempat bilang kalau nikah itu memang ada ujiannya, kalau menuju pernikahan itu memang ada ujiannya, tapi mereka bingung harus bagaimana. Dan si teman saya ini bilang minta tolong tanyakan ke Kak Abi gitu. Nah, gimana menurut Kak Abi tentang hal ini? Dan pertanyaan kedua saya, ini pertanyaan pribadi, itu tadi yang ada di kolom komentar, apa ya? Oh ya ini, kalau misalkan punya ketertarikan di awal, itu apakah harus menggunakan logika? Dan bagaimana kalau dalam hal cinta segitiga gitu? Mas, paham nggak Mas? Oke, itu aja. Berakhir di cinta yang segitiga ini. Iya Kak, terima kasih. Oke.
Pertama, Bismillah ya, untuk pertanyaan pertama, cukup sulit bagi kedua belah pihak, baik pria ataupun wanita, ketika dihadapkan dengan sebuah realita yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Ditambah, ini menimbulkan sebuah pilihan yang cukup sulit bagi si wanita ataupun si pria. Ini bisa menjadi satu hal yang berat dan impact-nya juga akan berat bagi pria ataupun wanitanya. Maka dalam hal ini, coba, baik pria ataupun wanita, untuk mendiskusikan hal ini sebaik-baiknya dengan keluarga. Pertama itu, diskusi ikhtiar kita, diskusi, ngobrol dengan keluarga, sampaikan kenapa kamu memilih si A, kenapa kamu memilih si pria itu dan memilih wanita itu, kenapa. Jelaskan alasan itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, bentuk ikhtiar kita. Yang kedua, bentuk ikhtiar kita lagi adalah dengan berdoa. Teman-teman harus ingat bahwasanya Allah yang maha memiliki hati, Allah yang maha membolak-balikan hati, dan Allah yang bisa merubah hati seseorang. Ya, jangankan orang atau manusia saat ini. Kelas Umar bin Khattab yang dulunya seorang yang benci dengan Islam, tapi bisa menjadi orang yang jatuh cinta sejatuh-jatuhnya dengan Islam, bahkan menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulullah. Maka berdoa, memohon kepada Allah, memohon petunjuk, dan memohon untuk dilembutkan hatinya orang-orang yang memberikan penolakan tadi. Atau tanda kutip orang-orang yang menghalangi kita kepada jalan yang baik. Dan yang ketiga, ketika kamu udah diskusi, kamu udah memberikan alasan semuanya, masih tidak berhasil, kamu udah berdoa, masih tidak ada titik terang, maka yang ketiga, jalan satu-satunya adalah menahan diri, bukan satu-satunya sih, menahan diri untuk menunda pernikahan. Sebisa mungkin ditunda sampai nanti orang yang menghalangi tadi, entah keluarga atau siapa, itu merestui atau mengiyakan pernikahan kalian. Dan yang kelima, jika memang sudah tidak ada jalan keluar dan kalian nggak bisa bersatu, maka balik lagi, serahkan ke Allah, dan kalau waktunya kalian memang dipaksa untuk menikah dengan orang lain, ya berarti kalian dipertemukan bukan untuk dipersatukan, tapi dipertemukan untuk sama-sama saling memberi pelajaran. Itu udah terakhir. Seperti itu. Tapi coba usahakan dulu, diskusikan dulu, musyawarahkan dulu, doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau misalkan bisa dipending sampai orang tua atau keluarga kalian itu merestui, silakan. Kalau memang sudah nggak bisa, kalau dipaksa untuk menikah sama orang lain dan memang tidak direstui, benar-benar nggak bisa bersatu, ya berarti bukan itu orangnya. Dan kamu harus move on. Maka aku sering bilang, ketika kita jatuh cinta sama orang, ketika kita hendak menikah, jangan terlalu melibatkan perasaan. Karena kalau udah melibatkan perasaan, itu akan membuat kita sulit ya untuk mempertimbangkan baik dan buruk, dan sulit juga untuk move on, atau sulit untuk kita berpindah ke orang lain. Seperti itu. Pertanyaan kedua berkaitan dengan apa tadi? Cinta segitiga. Sampai sebelum itu ada apa? Yang pertama ini kalau punya ketertarikan di awal gitu Kak, apakah harus menggunakan logika? Oh ya, nih. Itu kalau cinta segitiga gimana cara mengatasinya? Baik. Jadi 3 pertanyaan berarti. Oke. Sepertinya baik. iya, tapi digabung ya. Oke. Yang pertanyaan kedua ini, yang pertama, ketika kita tertarik dengan lawan jenis di awal, apakah kita harus menggunakan logika kita? Jadi gini, ketertarikan itu kan bisa dari berbagai sisi. Bisa dari kecerdasannya, ketenangannya, atau dari kewibawaannya, atau mungkin karena kecantikannya, ketampanannya, dan lain sebagainya. Tertarik itu apa ya? Kadang suka tiba-tiba datang gitu ya. Kadang juga bisa kita pupuk rasa cinta, rasa suka pada orang lain. Gitu. Tetap harus menggunakan logika.
Jangan terus mengikuti perasaan, lalu larut dalam jebakan perasaan yang berujung kepada hal yang membinasakan. Which is itu nggak baik dan nggak bagus. Gitu. Itu yang pertanyaan ketiga, bagaimana kalau cinta segitiga? Ya kalau cinta segitiga dalam hal percintaan, why? Kenapa dilakukannya? Tinggalin aja. Cinta segitiga, aku menyukai dia, dia menyukai orang lain gitu. Sebelum ya udah, kamu nggak perlu untuk memaksakan diri dengan orang itu gitu. Sesimpel itu kok. Kalau memang dia jodoh kamu, kamu udah usaha, kamu doa, kamu ikhtiar sebaik mungkin. Ketika dia menjadi jodoh kamu, ya dia kan jadi jodoh kamu. Ya, kalau misalkan dia tidak buat kamu, meskipun kamu usaha sebagaimanapun gitu ya, maksudnya usaha sebagaimanapun tuh kamu ya berusaha ya untuk mendapatkannya, tapi kalau dia memang bukan buat kamu, ya nggak akan buat kamu. Maka penting banget teman-teman, jangan pernah merasa kita tuh spesial di hati orang lain, jangan pernah kita berharap atau berekspektasi mendapatkan orang-orang yang kita sukai. Tidak semuanya orang yang kita suka itu harus kita dapatkan. Tidak semuanya orang yang kita cintai itu harus menjadi jodoh kita. Terkadang Allah menghadirkan seseorang itu bukan untuk kita miliki, tapi untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana sakitnya berharap kepada manusia, tentang bagaimana kecewanya ketika kita menggantungkan sepenuhnya harapan kita kepada manusia. Allah mempertemukan kita dengan orang lain, dengan orang tersebut, tidak selalu tentang jodoh. Tapi bisa saja tentang pelajaran baru, hal baru yang kita dapatkan dari orang yang kita baru temui. Gitu. Jadi nggak harus dipaksakan ketika cinta itu segitiga. Itu Mas Habib. Oke, cukup ya Mbak Aurora. Oke, Bukan kita aura. lanjut ya. Aurora. Ya Aurora kan? Benar. Yes, aura. Aura ya. Amin. Oke, kita lanjut aja ya. Eh, ini ada 3 pertanyaan lagi. Banyak ya? Ada 4 pertanyaan lagi, Kak. Oke, 4 Gak pertanyaan apa-apa. plus ini udah habis terakhir 4 pertanyaan ini. Karena udah jam Oke, 12. mungkin 4 pertanyaan terakhir ini ya. Betul sekali. Oke, nggak ada. Berarti nggak usah nambah lagi ya, berarti ya. Oke. Dari yang pertama, dari Mbak Ovi Utami. Assalamualaikum, Kak. Bagaimana cara mengetahui pasangan itu baik atau tidaknya? Oke, itu aja, Kak. Simple. Baik. Kalau dalam Islam itu kan ada 4 yang Rasulullah sampaikan. Pertama, apa Bib? Pertama Bib? Apa ya? Oh, yang dalam Islam. Dalam Islam kita menikahi seseorang Yang itu pertama itu apa? kecantikannya atau Ya, menghilang. Oke. Yang pertama, kecantikan atau ketampanan fisik. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, keturunannya. Yang keempat, agamanya. Kata Rasulullah, ketika kamu ingin selamat, maka pilihlah seseorang itu karena agamanya. Aku tertarik ngebahas satu video di wait. Aku coba bisa sambil diskusi ya, ini seru. Ada satu video, ini menarik. Wait, yes. Tunggu. Kalau bisa share screen, aku share screen nanti. Tunggu sebentar ya, guys. cara ini jaringannya hilang tiba-tiba. Aduh, Iya, kamu tiba-tiba menghilang tadi. kaget ya. Mana? Tiba-tiba dapat jawaban langsung hilang nih orang katanya. Ya, sorry ya teman-teman. Ada 4 tadi ya. Ya, yang pertama karena agamanya. Hmm. Kemudian kalau nggak salah kecantikannya atau paras ya. Terus apa lagi ya? Keturunan kalau nggak salah, Kak. Atau masa keturunan gitu, Kak. Nah, Nah, yang ketiga atau lupa aku. Harta atau apa ya, lupa itu. oke, nggak apa-apa. Lupa pokoknya. Oke, 100 VIP. Nah, 100. lagi nungguin nih. Ada nggak ya? Bentar ya. Bentar, guys. Oke, videonya sudah ada. Ini jaringan memang lagi nggak kurang bagus sih. Oke, aku tertarik dengan satu video yang mungkin teman-teman pernah lihat di story aku. Ada yang di situ mengatakan bahwasanya agama atau baik agama ini itu tidak
nilainya 0. Jadi Hmm. dia cantik, nilainya tetap 0. Dia kaya, nilainya tetap 0. Keturunannya bagus, nilainya tetap 0. Agamanya bagus, nilainya tetap 0. Dan ketika yang menjadi nilai 1 apa? Menjadi nilai 1 ini adalah ketika orang itu mau atau enggak sama kamu, memperjuangkan kamu atau tidak. Itu. Oh, 1. ya. Orang yang mau itu, iya. Ya, jadi apa nilainya sebenarnya? Sebenarnya gini, ini harus perlu digarisbawahi ya teman-teman. Ini tuh bukan syarat memilih jodoh sebenarnya. Bukan kriteria. This is not criteria, guys. Ini bukan kriteria yang dia mau atau kita tidak. Ini bukan bagian daripada kriteria, guys. Bukan. Konsepnya adalah ini tuh bagian daripada 4 ini yang tadi itu bagian kriteria ketika kita hendak memilih seseorang. Nah, ketika orang itu baik agamanya dan gini ya, baik agama tuh definisi baik agama kita harus sama-sama dulu. Baik agama itu adalah ketika orang itu memahami agama dan juga konsep memahami agama dan menjalankan agama. Jadi bukan hanya sekedar baik agamanya saja, ya secara knowledge is good gitu ya, but dalam praktek dia nggak bagus. Ini yang salah. Persepsi orang tuh banyak salah di situ. Jadi ketika dia agamanya bagus dan dia mempraktekkan agamanya, maka sebenarnya yang dia memperjuangkan pasangannya, dia memberikan treatment yang bagus pada pasangannya, itu include di orang yang baik agamanya, gitu. Bukan dalam video itu ketika orang itu mau dengan kita, dia akan memperjuangkan kita, istilahnya memberikan segala untuk kita dan lain sebagainya. Yes, good. Itu bagus, tapi itu bagian daripada orang yang baik agamanya. Karena baik agama itu bukan hanya sekedar ibadah ritual, no. Ya, Islam mengajarkan kita menggunakan Islam ini sebagai pedoman hidup. Gitu. Ya, kita lihat saja bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, bagaimana seorang Umar bin Khattab ketika istrinya marah dia hanya bisa diam saja, begitu. Artinya kita harus melihat ke arah sana. Jadi bukan hanya sekedar dia mau sama kita tapi dia kalau agamanya nggak bagus ya just no gitu ya. Oh, Habib mau nggak kamu nikah sama dia? Tapi si wanita ini oke, dia mau sama kamu, dia bagus, tapi agamanya nggak bagus. For me, it's no. In Islam itu nol, guys. Gitu. Ya, jadi kalau dia mau sama kamu, memperjuangkan kamu gitu, tapi dia nggak ada agama ya, no good, guys. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kriteria kata Rasulullah itu 4, tapi pilihlah yang baik itu karena agamanya. Bukan hanya karena parasnya atau hal yang lain. Gitu, Kak, siapa tadi yang bertanya? Oke, Kak Ovi Utami. Oke. Oke, selanjutnya dari Mbak Ayu Agustina. Oke. Ini apa itu Ngapain cinta? kamu nanya? Gak tahu, tiba-tiba nanya nih. Lanjutannya itu. Aku bawa lagi. Kata Jalaluddin Gimana? Rumi itu katanya. Iya itu. Kamu baca lagi. Oke, bentar ya. Apa itu cinta? Karena Jalaluddin Rumi pernah berkata, kita tidak tahu apa-apa tentang cinta kecuali namanya. Jadi semakin panjang definisi kita tentang cinta, maka maknanya semakin dangkal. So, apa itu cinta? What is love? Baik. Hmm. Oke, ini mau yang pakai definisi yang puitis-puitis atau to the point? To the point aja lah, Kak. Cepat ya. Okay. Apa itu cinta? Cinta itu adalah segala sesuatu. To the point. Cinta itu puitis dulu. Dia minta puitis dulu, Bib. Oke. Oh. Baik. Apa itu cinta? Cinta adalah cinta adalah sebuah perasaan sayang, perasaan kasih kepada seseorang dengan tujuan untuk merawat, memiliki dengan penuh pengorbanan dalam rangka beribadah kepada Allah. Singkatnya, apa itu cinta? Cinta adalah pengorbanan. Pengorbanan untuk apa? Pengorbanan cinta itu adalah pengorbanan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ibadah. Jadi kalau misalnya kamu cinta sama seseorang, kamu harus siap untuk berkorban.
Berkorban waktu, berkorban fisik, berkorban semuanya. Sebagai seorang istri banyak yang dikorbankan untuk suami, sebagai seorang suami banyak yang dikorbankan untuk istri. Tapi tujuannya apa pengorbanan itu? Untuk ibadah kepada Allah. Jadi pengorbanan bukan hanya sekedar pengorbanan saja, bukan hanya pengorbanan tanda kutip pengorbanan yang modus ya, tapi memang pengorbanan yang kita tujukan kepada Allah. Begitu saja. Oke, Kan secara singkat ya. oke. Iya, Mbak Ayu, singkatnya cinta itu Kalau korbanan. menurut antum Mbak, cinta itu apa? Oh, Nggak Islam. ada, kayaknya cukup deh. Entah kenapa nambah lagi. Enggak. Kamu harus mendefinisikan. Coba apa itu cinta? Perasaan. Perasaan. Perasaan apa? Hmm. Perasaan manusia gitu aja. Oke. Iya. Kayaknya Nggak Habib tahu. habis ini nggak mau nge-host aku lagi deh. Iya. Nggak aja, nggak. Oke, lanjut ya. Oke. Cukup ya? Oke. Jangan ditanya, Mbak. Aku nggak tahu, Mbak. Oke, Gas. selanjutnya Mbak Rita. Kak, mau nanya, saya pernah ada di hubungan toksik. Nah, sampai pada akhirnya saya mengakhiri hubungan itu, tapi si laki-laki itu merasa tidak terima dan dia sempat mengancam saya secara langsung dan lewat teman-teman saya dengan bilang, tahu kan kalau orang yang Jawa kalau sakit hati bisa apa dan kamu bisa susah dapat jodoh. Gimana pendapat kakak? Wow, percaya Tes. tahayul. Ah, Ya, itu coba mah. tes. Tes coba kalau bisa apa istilah. Emang ada namanya sihir, but nggak segampang itu. Kamu tahu kan kalau orang Jawa. Kamu tahu kan kalau orang beriman. Ya, gitu aja. Kamu tahu kan kalau orang Jawa bisa membunuh tanpa menyentuh. Kamu tahu kan orang beriman punya doa. Mm-mm. Hal kayak gitu tuh nggak usah dipusingkan. Ya, guys, memang aku percaya adanya sihir itu percaya karena Islam mengajarkan itu. Tapi nggak akan segampang itu. Buktinya, usulap merah saja, ya, usulap merah, ketika dirinya banyak membongkar trik-trik dukun, dukun itu terganggu. Dan ketika terganggu, mereka nggak nyantet pesulap merah nggak, tapi mereka lapor ke polisi. Karena santet dan menyantet itu tidak pasti bisa terjadi. Apalagi kamu orang yang rajin zikir pagi petang, kamu rajin sholat, dia akan semudah itu. Apalagi di Indonesia tuh dukunnya banyak dukun-dukun yang cabul ya, dukun tipu-tipu. So, jangan percaya hal kayak gitu. Ada sihir, tapi tidak akan semudah itu. Dan dalam Islam ada penangkalnya. Kamu bisa zikir pagi dan petang, kamu bisa zikir sebelum tidur, sholat sunnah, minta perlindungan kepada Allah. Dah, cukup. Aku orang Jawa, tapi aku menentang hal kayak gitu, tahayul-tahayul kayak gitu. Aku percaya tentang sihir. Aku gitu. Dan kalaupun dia bisa menyantet, belum tentu juga kamu bisa disantet. Jadi nggak semua orang bisa disantet. Nggak semua orang bisa kena sihir. Gitu ya. Kak, siapa, Oke, siapa namanya? Kak Rita. Kak Rita. Rita. Jangan Mm-mm. percaya, jangan. Gak usah takut, gak usah takut. Dia punya setan dan iblis, kamu punya Allah untuk berlindung. Kenapa kamu harus takut? Tipu daya Oke. setan itu lemah, lemah Hmm. ya. Dan perlindungan Allah itu pasti. Dia mau bekerja sama, beraliansi dengan setan dan iblis, tenang, kamu punya Allah. You have Allah. Jangan takut, jangan takut. Allah selalu bersama kita. Ya, la tahzan, innallah. Jangan sedih, jangan takut. Allah selalu bersama kita. Jangan takut, jangan takut. Oke. Kalaupun dia melakukan itu, kalau dia melakukan itu akan kembali ke dirinya. Kita berbuat baik sama orang, itu akan kembali kepada diri kita. Kita berbuat buruk sama orang, itu juga akan berbuat buruk sama kita. Akan kembali buruk kepada kita. Sebagaimana firman Allah yang Allah sampaikan, sesungguhnya ketika kita berbuat baik, kita sedang berbuat baik dengan diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk sama orang lain, kita sedang berbuat buruk kepada diri kita. Dan faktanya, kamu bisa cek di beberapa jurnal, aku lupa ya, ada sebuah penelitian yang mengatakan, ketika kita itu sering menyakitin orang, kita sering dolimin orang, itu justru secara psikologis kita akan better terganggu. Jadi nggak usah takut. Orang baik, orang benar itu nggak pernah, jangan pernah takut untuk hal-hal yang kayak gitu. Oke? Kita, kalau kamu perlu rukiah, telepon Mas Habib.
Bukan, bukan tempatnya. Beda Habib Beda ini, ya. beda Habib ya. Oh, beda. Beda Habibnya. Enggak. Oke, Oh, oke, lanjut. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berzikir pagi dan petang. Tujuannya untuk apa? Hmm, Kenapa dia itu ada reminder zikir pagi, ada reminder zikir petang. Kata hmm. Rasulullah, zikir pagi dan petang itu seperti baju besi yang melindungi kita dari hal-hal gaib, dari hal-hal yang tidak baik ya, secara tidak kasat mata yang tidak terlihat di mata kita. Insya Allah kita akan dilindungi atas izin Allah ya, lewat zikir petang dan pagi tadi. Jadi perbanyak zikir pagi dan petang, pikiran positif. Sebenarnya santet-santet yang gini ya, faktanya santet-santet kayak gitu, santet atau pelet atau apa, itu hanya bermain kepada sugesti, kemudian sistem belief system dan lain-lain. Dan kamu memiliki pikiran yang positif, kamu dekat sama Allah, sering ibadah, itu nggak akan bekerja secara maksimal pada diri. So, jangan takut. Kalau butuh rupiah hubungin Habib. Bukan gini, Segitu ya. Oke. misalnya Pak. Ya, bukan aku. Oke, cukup ya Mbak Rita. Semoga terjawab. Dan Oke, jangan kamu takut. gimana? Oke, selanjutnya. Terakhir ya. Dari Nah, Kak Hendri. nah, Kak mau tanya, jika sebelum menikah harus selesai dulu dengan diri sendiri, masalah psikologi seperti trauma, depresi, atau anxiety, maka apakah orang dengan mental illness tidak layak untuk menikah atau sebaiknya tidak menikah? Terlebih lagi beberapa mental illness itu bersifat seumur hidup karena sebelum menikah harus mempersiapkan psikologis yang kuat gitu. baik. Oke, Pertama tentang gini, mental. mental illness atau gangguan-gangguan mental, katakan seperti itu, seperti anxiety atau mungkin trauma di masa lalu dan lain sebagainya. Ketika memang masalah itu mengganggu kepribadian kamu, mengganggu kehidupan kamu, hingga itu akan berpotensi mengganggu rumah tangga kamu, maka saya katakan paling tidak kamu bisa handle itu, kamu bisa menangani itu. Ketika misalnya anxiety kamu, kamu tahu harus apa. Kalau misalkan trauma itu teringat lagi, kamu tahu harus apa, kamu bisa menghandle itu, kamu bisa mengontrol itu, dan kamu rasa udah nggak akan mengganggu ketika kamu menikah, oh nggak apa-apa kamu menikah. Tapi kalau misalkan itu sampai tiba-tiba kamu misalkan punya penyakit bipolar yang parah, masih marah-marah nggak jelas, emosinya naik apa namanya impulsif gitu ya, ya maka kalau dalam hal kayak gini kamu lebih tidak, bukan, kalau belum gitu, apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar harus nunggu sembuh banget, harus nunggu secara 100% sembuh banget tuh sebenarnya tidak. Setidaknya kamu tuh tahu bahwasanya penyakit ataupun gangguan mental itu tidak lagi mengganggu kamu seharian. Mungkin masih ada gitu ya, tapi kamu bisa menghandle itu. Ketika trauma itu muncul atau anxiety itu muncul, kamu tahu kamu harus apa. Kamu tahu kamu harus bagaimana, kamu tahu kamu harus bersikap seperti apa. Meskipun itu belum sembuh 100%, tapi setidaknya kamu tahu bagaimana kamu bersikap ketika gangguan itu datang dalam kehidupan kamu. Tapi kalau misalkan kamu belum tahu sikapnya seperti apa, masih suka impulsif secara emosional, maka selesaikan dulu, bisa handle itu. Jadi nggak harus kayak sebenarnya bagusnya memang sembuh total, tapi memang ada beberapa yang tidak bisa sembuh secara total, artinya masih ada membekas. Ya paling tidak kamu bisa menghandle itu. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayak aku bisa handle ini, aku ketika anxiety aku tahu aku harus apa dan seterusnya, ya udah. Dan calon istri kamu menerima itu, ya nggak ada masalah. Ini sebenarnya masalah yang cukup rumit juga sih sebenarnya, masalah mental sebelum pernikahan. Tapi kita juga harus tetap mempersiapkan itu, nggak boleh pasrah begitu saja. Itu Mas Habib. Oke, cukup ya, Mas Hendri. Oke, oke. Oke, udah cukup pertanyaannya, udah selesai juga sampai akhir ya. Oke, mungkin Oh, selesai. alhamdulillah selesai ya. Oke, oke. Nah, oke, terima kasih teman-teman karena telah bertanya, dan terima kasih kepada Kak Zar juga yang telah menjawab pertanyaan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman.
Mungkin Kak Abizar mau menyampaikan penyampaian terakhir gitu, closing statement. Kata-kata terakhir, Ya, aku mau kemarin untuk emang teman-teman di kata-kata sini. Ada nggak? Tahu? ada nggak? Ada. Ada. Oke. Ini sebenarnya bukan kata-kata terakhir ya, insya Allah kita masih bertemu lagi nanti dalam waktu dan kesempatan yang lain. Ini hanya sekedar Iya. reminder, pengingat saja, dan mungkin ini apa ya, hanya sebuah kesimpulan saja dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Teman-teman semua, apakah cinta itu butuh logika? Butuh, butuh sekali logika. Tapi tidak sepenuhnya cinta itu harus tentang logika. Cinta juga harus tentang kasih sayang, menyayangi, mencintai, memberikan perlindungan, memberikan kasih, memberikan pengorbanan kepada orang-orang yang kita cintai. Kita harus bisa menggunakan logika kita pada tempat yang seharusnya dan meletakkan perasaan kita pada tempat yang seharusnya. Kalau tadi saya mengatakan bahwasanya cinta atau perasaan itu seperti sebuah lautan yang luas, seperti samudera yang begitu luas, maka logika itu seperti kompas, mengarahkan akan kemana perasaan ini, akan dibawa kemana, ditujukan kemana, dan bagaimana agar kita bisa sampai tepat pada tujuan yang kita inginkan. Logika berasa kalau untuk mati cinta, tapi logika untuk membuat kita tahu kemana cinta ini harus cinta yang buta, yang tidak tahu akan dibawa kemana, dan hanya ikut arus saja. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam juga tidak melarang kita sebenarnya untuk jatuh cinta. Tapi Islam mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengelola cinta dan ditunjukkan kemana cinta itu kita akan bawa seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar jatuh cinta saja. Logika butuh, perasaan juga butuh pada tempatnya masing-masing. Cinta, logika tanpa perasaan, maka itu bukan sebenarnya cinta. Tapi perasaan tanpa logika itu juga bukan sebenarnya cinta. Cinta itu butuh logika. Dan logika juga butuh perasaan cinta. Ya karena memang ketika kita berbicara tentang cinta, itu nggak bisa lepas dari yang namanya pengorbanan. Dan pengorbanan itu seringkali bertentangan dengan logika. Seperti itu, Mas Habib. Aku tadi mau bilang apa ya? Itu doang deh. Itu Apa aja ya? nih. Jadi deh. Oke. Baik ya. Terima kasih Kak Abizar atas closing statement-nya, kesimpulannya. Ada apa nih? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini ada Mbak Dita. Maaf ya Mbak Dita, kita udah mau selesai. Telat sepertinya Mbak Dita. Gimana Kak? Suaranya putus-putus. Tanyanya di grup aja, nggak usah di sini. Ya, pertanyaan di grup aja Mbak. Oke. Udah habis pertanyaan. Ada 2 pertanyaannya. Lumayan sih. Oke, sudah ya, cukup ya, kita cukupkan aja untuk kegiatan kita pada malam hari ini dengan melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih pada teman-teman dan terima kasih kepada Kak Abizar yang telah menyampaikan materi dan telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga menjadi amal jariah untuk Kak Abizar dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa khafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Kak Abizar. Bye-bye. Oke.